Jadi jangan salah menghukumi. Misalnya di sanad diriwayatkan Ibnu Majah dari Abi Soleh dari Ibni Abbas. Antum pikir oh Abu Soleh ma'ruf, As-Saman Ad-Dakwan. Salah. Nanti kalian hukumi sanadnya sahih padahal dhaif. Jadi tulis sekarang Abu Soleh di tabaqahnya Abu Soleh As-Saman ada Abu Soleh yang lain. Siapa? Badam Maula Ummu Hani. Namanya Badam. Kalau tadi siapa namanya? Abu Soleh Dakwan. Abu Soleh As-Saman Dakwan yang di sanad ini. Kalau di sini Abu Soleh yang dhaif Badam Maula Ummu Hani. Atau para ulama melaqabinya Sahibul Kalbi. Dan Al-Kalbi di sini maknanya Muhammad ibnu Sa'ib Al-Kalbi yang matruk. Dia temannya Al-Kalbi. Dan Badam di sini Abu Soleh meriwayatkan kebanyakan dari Ibni Abbas dan bisa jadi meriwayatkan dari Abi Hurairah dan Ali ibni Abi Thalib. Lalu kalau begitu terjadi perbedaan ini sangat berbahaya kalau tidak hati-hati. Jawabnya na'am. Maka oleh sebab itu, lalu bagaimana cara mengetahuinya? Bahwa Abu Soleh di sanad ini misalnya As-Saman yang thiqah atau dia Badam yang dhaif. Maka mengetahuinya dengan dilihat siapa dari sahabatnya dan dilihat siapa dari muridnya. Maka contohnya misalnya di sini sanadnya an Abi Hurairah. Maka di sini bukan Badam. Karena Abu Soleh min asbatinas kepada Abi Hurairah. Lalu misalnya di sanad yang lain dari Abi Soleh dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka di sini jelas Badam. Atau an Abi Soleh an Abi Hurairah. Maka jelas dia Badam. Maka ini cara mengetahuinya. Jarang dia meriwayatkan dari Abi Hurairah. Dan As-Saman tidak meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Ibni Abbas. Maka selesai dari faidah ini, kembali kepada Abu Soleh As-Saman. Maka Abu Soleh As-Saman Darul Ilm. Maknanya dia ihtimam mengajari manusia dan mengajari tentunya anak-anaknya dari manusia. Maka semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga ilm. Dan antum pun menjadi keluarga ilm. Semua anak-anak kalian ahlul ilm. Dan dulu anak-anak dari Abu Soleh As-Saman minal muhaddisin. Seperti disebutkan oleh Ibnu Ma'in, Abu Soleh As-Saman lahu thalatha banin. Dia mempunyai 3 anak. Pertama yang masyhur Suhail ibnu Abi Soleh, wa Abbad ibni Abi Soleh, dan Soleh ibnu Abi Soleh. Kata Ibnu Ma'in semuanya thiqat. Maka kita katakan Suhail ibnu Abi Soleh soduk, hasanul hadis. Yang lainnya thiqah. Dan Abu Soleh barakallahu fikum dia di atas dari derajat thiqah. Seperti kami sebutkan tadi. Kemudian meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka sekarang kita baru masuk kepada al-matn. Maka di dalam matan ini barakallahu fikum disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahasadu aw la tahasada illa fi itsnain. Rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Fahuwa yaqul law utitu mithla ma utiya hada la fa'altu. Maka di sini disebutkan la tahasuda illa fi itsnain. Tidak boleh di antara kalian kaum muslimin saling menghasadi
kecuali pada dua perkara ini. Perkara yang pertama, seseorang diberikan ilmu Al-Quran, di mana dia sibuk dengan Al-Qurannya, sibuk menghafal, sibuk sholat dengan Al-Quran yang dia hafal, menjadi imam, dan sibuk mengajari manusia kepada ilmu Al-Quran dari yang dia hafal, baik dari ilmu tajwidnya, baik dari ilmu qiraahnya, baik dari ilmu tafsirnya. Maka kesibukan dia dengan Al-Quran ini membuat iri manusia yang lain. Maka ada yang mengatakan, oh seandainya aku diberikan juga ilmu Al-Quran seperti orang ini, sibuk murajaah Al-Quran, sibuk membahas Al-Quran, bagaimana qiraah Wars di dalam surat ini, bagaimana qiraah Hafs an Asim di dalam surat ini, bagaimana qiraah Al-Kisai di dalam surat ini, dan juga mempelajari tafsir. Apa ucapan Allah fi qaulihi ta'ala bihadal balad? Apa makna al-balad di sini? Dan juga apa ucapan Allah di dalam ayat ini dan di dalam ayat itu? Maka dia sibuk dan beristidlal dengan Al-Quran di khutbah-khutbahnya dan di kajian-kajiannya. Maka di sana ada manusia yang iri kepadanya. Oh seandainya aku pun diberikan Al-Quran, kalau aku diberikan Al-Quran oleh Allah seperti orang ini, diamku akan membaca Al-Quran. Bahkan perjalananku safar pun, dia menyetir mobil, menyetir motor, maka baca Al-Quran. Asal tidak nabrak. Baca Al-Quran tidak nabrak insya Allah. Maka di sini nikmat. Dia duduk membaca Al-Quran. Jika di depan dari kitab-kitabnya, maka dia menulis kitab dari Al-Quran yang dia fahami. Maka orang ini mengatakan, oh seandainya jika aku diberikan bagaikan orang ini sibuk dengan Al-Quran, maka aku akan memanfaatkan Al-Quran tersebut seperti orang ini. Berdakwah dengan Al-Quran, mengajari manusia Al-Quran, dan di hadis disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mengajari Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Maka disebutkan oleh Nabi, sebaik-baik kalian. Maka janganlah kalian bosan setiap hari menyetor Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nanti kalian akan merasakan bahwa inilah, and this is my life. Maka this my life ini adalah jalan hidupku. Kita hidup dengan Al-Quran. Waktu-waktu kita untuk menghafal Al-Quran, mengejawantahkan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Maka ini kenikmatan dari Allah. Bahkan disebutkan oleh Nabi tadi, sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin, orang-orang yang mengajari Al-Quran atau yang belajar Al-Quran. Maka ini kenikmatan yang besar. Lalu di sini yang jadi permasalahan, la tahasada. Maka janganlah kalian saling hasad kecuali dengan Al-Quran. Lalu bagaimana hukumnya di sini? Pertama kita sebutkan asal dari hukum hasad adalah haram. Namun apa definisi dari hasad? Maka hasad yang dikatakan haram didefinisikan dengan hasad itu adalah yuridu zawalan nikmah min akhi, yuridu kamithli akhi walakin ma'a zawali nikmah min akhi. Dia menginginkan seperti keutamaan yang Allah berikan kepada saudaranya, namun ditambah jika Allah
membatalkan dari kenikmatan dan memutuskan dari kenikmatan yang diberikan kepada saudaranya, dia akan senang. Dan ini yang dia harapkan. Lihat bagaimana hasad yang haram. Seperti di sini tadi. Di dalam hadis, seseorang diberikan Al-Quran, maka seharusnya dia seperti orang tadi. Yang boleh hasad maknanya di sini nanti akan kita bahas al-ghibthah. Di sini dia ingin seperti orang tadi, itu saja. Masya Allah, alim ini sibuk dengan Al-Quran, membaca alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Maka bagaimana dia membaca sehari 1 safhah, 2 safhah, 1 juz murajaah? Berapa pahala yang Allah berikan kepadanya? Aku ingin seperti orang ini. Bahkan dia mempunyai ilmu dari cabang Al-Quran, dia mengajari tajwid, dia mengajari ilmu qiraah, dia mengajari ilmu tafsir. Yang mana tafsirannya dia periksa dari sanad-sanad yang khusus sahih. Maka orang ini nikmat. Aku ingin seperti dia. Ini di dalam hadis dikatakan tidak ada hasad kecuali pada ini. Maknanya boleh hasad seperti ini. Namun asal dari hasad yang haram, dia pingin seperti ini. Namun tolab zawali nikmah, dia menginginkan dan mengharapkan kebaikan itu hilang dari saudaranya. Seperti bagaimana hasad yang buruk di sini. Dia melihat saudaranya, misalnya jualannya lebih banyak dari pembeli dibanding jualan dia. Maka dia merasa hasad. Kenapa? Kita sama-sama resepnya sama, dan tokonya sama bersebelahan, dan masakannya sama, dan modalnya sama. Lalu kenapa dia lebih banyak pelanggannya daripada saya? Kalau hanya sekedar ghibthah, maka dia cari kesalahan pada dirinya. Oh, ternyata aku kurang ramah. Jadi gimana? Harusnya aku kepada pembeli itu manggut-manggut, kemudian senyum, pembeli senang. Maka aku sombong kepada pembeli. Oh, ambil sendiri plastiknya. Mana uangnya? Oh, ambil sendiri dan sebagainya. Maka semua orang akan membenci perkara itu. Ini bagus jika dia menyadari kekurangannya. Namun yang salah dan haram zawalun nikmah. Dia menginginkan saudaranya itu menjadi bangkrut, menjadi pailit. Maka akhirnya karena hasad ini yang haram, dia akan melaksanakan berbagai cara. Baik cara yang masuk akal atau tidak masuk di akal. Masuk akal maknanya dia akan membuat sesuatu keonaran. Misalnya di saat saudaranya ini menitipkan pergi ke masjid, titip ya, dagangan saya mau pergi sholat, dan dia tidak sholat. Maka akhirnya dengan penuh hasad, makanan yang dia ada dicampur dengan garam. Dituangkan garam yang banyak, dia beli 50.000 garam, dilumatkan, dimasukkan kepada makanannya, atau kepada campuran misalnya minumannya. Akhirnya semua orang tidak suka makanan tersebut. Itu yang masuk akal. Yang tidak masuk di akal, maka dia pergi ke dukun. Maka dipasanglah di sana paku-paku yang merupakan penyebab dari orang tidak melihatnya katanya. Sehingga orang hanya lewat saja, tidak melihat kiosnya. Dan itu banyak dilakukan oleh persaingan perdagangan yang hasad. Ini yang masuk kepada hasad, dan perkara ini jelas haram. Maka pendalilannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam hadis disebutkan muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, wala tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu. Maka janganlah kalian saling hasad dan bertajassus, mencari keburukan di antara kalian. Wala tabaghadu, dan jangan saling bermusuhan di antara kalian.
wala tadabaru, dan jika bertemu saling memalingkan muka, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sesama kaum muslimin bersaudara. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya tentang pengharaman dari hasad. Maka telah disebutkan di Sunan Abi Daud dan yang lainnya, iyyakum wal hasad fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun nar al hatab. Mahalu hadal hadis. Hati-hati kalian dengan hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan kamu seperti api yang memakan kayu bakar. Maka hasad itu mafsadahnya sangat besar. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga Al-Bukhari di tarikhnya dari jalan Ibrahim ibni Abi Asid an jiddihi an Abi Hurairah. Maka Imam Al-Bukhari di tarikhnya mengatakan la yasih, dan semua rijalnya thiqat kecuali kakeknya dari Ibrahim ibnu Abi Usaid, dan dia adalah majhul. Maka sanad ini dhaif. Kesimpulannya cukup dengan hadis tadi, la tahasadu. Dan juga di dalam Al-Quran Allah berfirman, am yahsadunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Maka kenapa kalian menghasadi dari orang-orang yang Allah berikan keutamaan? Sekarang seseorang di saat hasad, kenapa buruk hasad itu? Allah membagikan rizki kepada setiap orang lain-lain. Maka tidak ada yang tertukar sandalnya seperti orang yang keluar dari masjid, dia memakai sandal, ternyata sandal saudarinya, sandal perempuan dia pakai karena buru-buru hujan. Bisa jadi seperti itu. Namun rizki seseorang tidak tertukar dengan tetangganya, tidak tertukar dengan saudaranya. Semua orang diberikan rizki masing-masing. Maka ada yang dilebihkan rizkinya, ada yang pas-pasan, ada yang dijadikan jaya raya, kaya raya. Maka Allah berfirman, am yahsadunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Maka apakah pantas bagi manusia yang mana Allah memberikan keutamaan kepada seseorang, membagikan rizki kepada seseorang berbeda dengan orang lain, kemudian kalian menghasadinya? Maka tidak pantas. Maka hasad hukumnya haram seperti di dalam Al-Quran barusan dan juga di dalam hadis. Adapun hadis, hati-hati dengan hasad, karena hasad itu akan menghancurkan dan membakar semua amal soleh seperti api yang membakar kayu bakar. Maka di sini ada rawi yang majhul, dhaif. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Maka hadis ini dinamakan hasad. Di dalam hadis disebutkan tadi, la hasada illa fi amrain. Maka hasad di sini adalah hasad majazi. Maknanya dari segi ilmu lughah diambil maknanya sama namun berbeda. Hasad di sini tadi dijelaskan di dalam hadis, dia tidak menginginkan zawalun nikmah. Mana dalilnya tidak menginginkan zawalun nikmah? Disebutkan, jika aku diberikan lau utitu kamitsli, aku akan melaksanakan kebaikan. Setiap hari aku akan sibuk dengan Al-Quran dan mengajari manusia dan berdakwah dan murajaah Al-Quran dan menjadi imam dan nikmah dari Allah. Maka aku ingin dijadikan seperti orang itu. Ini dinamakan ghibthah, dan di sini hukumnya bisa jadi halal asalnya. Namun bisa jadi dia itu mendapatkan pahala jika termotivasi untuk kebaikan. Dan ini memotivasi dirinya kepada kebaikan, kepada amal soleh, kepada ibadah adalah perbuatan yang baik. Seperti dia termotivasi untuk terus menghafal Al-Quran. Kenapa kamu Masya Allah bangun tidur hafal Al-Quran?
bangun tidur murajaah Al-Quran, bangun jam 4 malam dengan mushafnya, sholat witir langsung membaca Al-Quran sampai adzan yang kedua. Kenapa kamu demikian? Karena aku ingin seperti orang ini, di mana dia hafal Al-Quran, mengajari manusia Al-Quran, beristidlal dari khutbah-khutbahnya dengan Al-Quran, dan menjalankan Al-Quran sebagai akhlak yang mulia pada kehidupannya. Maka ini bisa mendapatkan pahala dari ghibthah dan dari hasadnya tadi. Dari segi apa? Dari segi perlombaan. Karena Allah memerintahkan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan Allah berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum, maka bercepat-cepatlah kalian kepada mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Maka dari dua ayat tadi bisa menjadi pendalilan orang yang mempunyai ghibthah, orang ini terus belajar dan belajar dan belajar. Kenapa? Aku ingin seperti alim fulan. Maka dia di sini mendapatkan pahala yang besar sesuai keumuman ayat fastabiqul khairat dari ghibthahnya ini. Maka kembali kepada hadis ini. Maka hadis inilah hasada illa fi amrain. Tidak ada hasad, dihukumi bukan hasad, tetapi apa? Ghibthah. Maka boleh kalau begitu ghibthah boleh, dan bahkan hukumnya bagus. Di saat seseorang mempunyai Al-Quran, maka dia giroh, dia ghibthah. Aku juga ingin seperti dia, itu bagus. Maka ini tadi lafaz yang pertama, dia menginginkan dirinya menjadi alim ulama, menghafal Al-Quran dan mengajari manusia dengan Al-Quran. Dan yang kedua, rajulun a'tahu malan, maka seseorang diberikan harta, yunfiqu bi amwalihi layali wan nahar, maka dia sibuk menginfakkan di pagi hari, menginfakkan hartanya di siang hari, terus membantu dakwah. Dakwah butuh kepada beras, beli beras. Dakwah butuh kepada air, beli air. Dakwah butuh kepada gas, beli gas. Ternyata masjid mati tadi pagi listriknya. Terus bagaimana pelajaran, bagaimana adzan, tidak ada listrik, beli token. Maka setiap waktu, setiap saat keluar uang siang dan malam, maka dia mendapatkan pahala. Dan ada orang di sana yang ghibthah. Ya Allah, aku juga ingin seperti dia. Kapanpun, dimanapun dibutuhkan uang untuk dakwah, siap. Dibutuhkan uang untuk demikian, siap. Maka berapa pahala yang ada pada orang tersebut? Aku ingin. Wa ana lau utitu malan la fa'altu kama hada. Maka jika aku diberikan ilmu, aku akan melaksanakan yang demikian. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan ghibthah. Maka hadis ini menjadikan pendalilan tentang hasad yang boleh. Adapun hasad yang haram tadi apa definisinya? Yuridu zawali nikmah. Dia menginginkan orang tadi ada padanya kebaikannya, tapi menginginkan nikmat Allah terputus. Ini yang dinamakan dengan haram. Karena apa urusannya kamu memutuskan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya? Am yahsuduna annasa alama atahumullahu min fadli. Maka kamu apakah menginginkan Allah memutuskan kebaikan, Allah memutuskan keutamaan yang Allah berikan kepadanya khusus? Maka ini hukumnya haram. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Dan hadis ini hadis yang mudah untuk dihafal dan sanadnya pun mudah. Siapa yang hafal sanad? Muhammad hafal sanad? Belum. Siapa yang hafal sanad? Mudah hafal sanad. Taib, ikra sanad wal lafaz hadis idza istata'. Biasakan hafal sanad agar terbiasa di kepala kita. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Qutaibah, hadatsana Jarir, an Amash, an Abi Shalih, an Abi Hurairah. Khalas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hasuda min nabi itsnain. Rajulun atahu Allah malan. Khalas, Syekh.
Anta. Kum. Fita sanad. Yasa. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Qutaibah, hadatsana Jarir, an al-A'mash, an Abi Shalih, an Abi Hurairah. Baik. Wes, hafal. Mudah kan? Sanad saja. Muhammad ba'da hada. Bismillah, qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Qutaibah, hadatsana Jarir, an al-A'mash, an Abi Shalih, an Abi Hurairah. Muhammad, hafidtah. Yalla. Bismillah, qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Qutaibah, hadatsana Jarir, an al-A'mash, an Abi Shalih, an Abi Hurairah. Sabir as'aluk. Siapa murid Al-A'mash? Nah, kan? Jarir. Baik. Siapa murid Abi Hurairah? Abu Shalih. Siapa guru Jarir? Al-A'mash. Siapa guru Al-Bukhari? Qutaibah. Siapa murid Al-Bukhari? Bingung kan? Siapa muridnya? Ad-Dabari atau banyak yang lainnya? Al-Muhim. Taib. Sudah. Hafalkan matan dan sanad, diusahakan dihafal matan dalam setiap pelajaran ataupun sanad, atau sudah dihafal hadis-hadis yang pendek, nanti kita tanya. Wa naktafi